Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya. Pelajarannya Quran hadis dulu. Nah, kita halaknya nanti setelah Al-Quran hadis ya. Pak. Ya? Ya, Pak. Ya, makasih. Gimana kabarnya semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya. Sak keluarga sehat kabeh. Amin. Ya. Kita lanjutkan untuk materi Al-Quran hadis ya. Kemarin kita mengetahui masalah mat iwat, mat arid li sukun. Kemudian mat ya. Mat iwat, mat arid li sukun atau termasuk cabang daripada mat far'i. Tolong sekarang kalian buka halaman 7 ya. Sudah halaman 7? Sudah, Pak. Sudah. Itu kita amati, kita pelajari, kita pahami bareng-bareng. Ya, Mas Atta. Sudah? Itu terdapat surat Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un. Sudah? Sekarang kita amati, kita pelajari bersama-sama ya. Yang mana di dalam surat Al-Ma'un tersebut ada banyak sekali masalah hukum bacaan. Ya. Yang telah kita pelajari kemarin adalah lafal, hukum bacaan mat iwat sama hukum bacaan mat arid li sukun. Ya. Sekarang kita amati bersama-sama ya surat Al-Ma'un ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dalam ayat tersebut sudah disimak aro'aita itu terdapat hukum bacaan apa? Matlin. Matlin. Ya. Aro'ai. Karena apa? Setelah huruf mat ada ya berharokat sukun. Paham? Maka itu disebut matlin. Ya. Dan aro'aital ladzi itu hukumnya mat tobi'i. Huruf tobi'inya mana? Huruf apa? Huruf tobi'inya huruf apa? Alladzi. Huruf tobi'inya masalah apa? Huruf apa? Lupa. Ya sukun, Pak. Ya sukun. Ya sukun. Ya. Kasroh bertemu dengan ya sukun alladzi. Zal kasroh bertemu ya sukun matobi'i. Ya. Yukadzibu biddin. Bacaan apa? Alif lam samsiyah dan samsiyah. alif sukun. Ya, lam samsiahnya yang mana? Itu ada dua, mat samsiah, alif lam samsiah sama
Mat arid li sukun. Samsiahnya mana? Bidin. Bidin. Apa bertemu apa? Alif dan lam. Alif bertemu lam. Alif lam, ya, yang mana alif lamnya tersebut tidak terbaca, lamnya tidak terbaca. Billazin, nah lanya itu kan, ya, kalau billazilanya terbaca, kalau bidin lamnya tidak terbaca, maka di situ disebut lam samsiyah. Samsiah artinya apa? Matahari. Matahari. Nah, kalau alif lamnya kita umpamakan rembulan, alif lamnya kita umpamakan rembulan. Alif lam kok rembulan? Alif lamnya kita umpamakan bintang. Bintang kalau ketemu matahari itu kira-kira bintangnya kelihatan apa enggak? Tidak. Tidak. Sekarang kamu siang hari. Ada matahari terik. Kira-kira bintangnya itu ada enggak di situ? Enggak ada, Pak. Ada, tapi tidak terlihat. Jadi alif lam itu kita umpamakan adalah seperti bintang. Bintang kalau ketemu matahari bintangnya tidak kelihatan, maka alif lamnya tidak terbaca karena dianggap tidak ada. Paham? Bisa diterima? Bisa. Ya. Ya. Yukadzibu biddin. Terus dinya mat arid li sukun. Jelas? Mat arid li sukun. Ya, mat arid sukun itu apa? Bertemu dengan huruf hijaiyah hidup pada akhir kalimat. Huruf V-nya ada enggak itu? Bidin. Huruf V-nya ada enggak? Ada. Ada. Apa? Huruf dal dan ya. Huruf? Dal, kasroh, dan ya. Sukun. Ya. Huruf matnya ya. Mat arid sukun apabila ada huruf mat bertemu dengan huruf hijaiyah yang mana huruf hijaiyah tersebut berharokat atau hidup. Nun kasroh. Paham? Kemudian fadzalikal ladzi mat tabi'i sama mat Alif bacaan alif lam lamsiyah. lamsiyah sama dengan di atas, lamnya tidak terbaca. Gitu. Terbaca enggak? Diperhatikan. Kalau samsiyah, lamnya tidak terbaca. Kalau yang terbaca apa? Lamnya terbaca apa enggak itu? Terbaca. Terbaca. Kalau itu apa? Alif lam qamariyah. Lam? Qamariyah. Komariah. Komar artinya apa? Bulan. Ya. Alif lam kita umpamakan bintang tadi. Kalau bintang ketemu bulan, bintangnya kelihatan apa enggak? Tidak. Bintang ketemu bulan, bintangnya kelihatan apa enggak? Kelihatan. Makanya terbaca seperti yang salah yadu'ul yatim. Alif lam qamariyah. Yatim. Mat arid li sukun.
Yadu'ul yatim, lamnya terbaca. Ya. Itu adalah ya, yadu'ul alif lam komariah. Kenapa lamnya terbaca? Ya. Paham? Paham enggak? Yadu'ul yatim ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Jelas? Huruf komariah ada berapa? Huruf komariah ada berapa? Tahu enggak? Sudah lupa atau masih ingat? Huruf komariah ada berapa? Mas Ata, Rehan, Mas Rehan, huruf komariah ada berapa? Masih ingat enggak? Enggak ingat. Mas Rafi, oh gedek-gedek. Ya, Raja ya Mas Raja. Huruf komariah ada berapa? Ya lupa kabeh. Kaila. 12. Berapa? 14. Apa aja? 12. Ya apa aja? Abghi hadzaka waqaf akimah. Abghi alif ba goin hadzaka ha jim kap waqaf wawu kofa akimah. Ain qaf ya mim ha. Lali piye? Ya. Sudah? Sampai ayat 2 kita bahas. Nanti ayat selanjutnya kalian bahas sendiri di rumah. Dibahas, dipelajari, dipahami. Ya. Sudah. Sekarang kita lanjutkan. Yang materi berikutnya yaitu tolong halaman 16. Ya. Kita buka halaman 16. Halaman 16. Sudah belum? Halaman 16. Sudah. Sudah? Mbak Tiara Putri sudah belum? Rafael. Sudah Rafli? Ya sekarang. Ya. Coba kalian perhatikan. Masalah apa? Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Sudah? Ya. Bahas masalah apa itu? Quran surat Al-Fajr 15 sampai 18. Wa amal insana idama mabtalahu rabbahu fakramahu wa ni'mahu. Nah, maka adapun manusia fa amal insana, maka adapun manusia idama mabtalahu, apabila Tuhan mengujinya, fakramahu,
mengujinya lalu memuliakannya, wa nikmahu dan memberikan suatu kenikmatan atau bisa dikatakan suatu kesenangan. Ya, wa nikmahu fayaqulu rabbi akram mani. Maka manusia itu akan berkata, Allah telah memuliakan aku. Ya. Wa amal insana idza mabadalu rabbu fa akramahu wa ni'mahu wa yaqulu rabbi akramin. Ya. Maka adapun manusia bila Tuhan mengujinya dengan cara memuliakan dan memberikan suatu kesenangan atau kenikmatan, maka manusia itu akan Tuhan telah memuliakanku. Mereka merasa disenangi sama Allah, mereka merasa dimuliakan sama Allah, mereka merasa dicintai sama Allah. Karena apa? Buktinya saya diberi kemuliaan sama Allah, diberi kesenangan-kesenangan yang banyak sekali, diberi suatu kenikmatan, dikai harta yang banyak melimpah, anak-anaknya sehat semuanya, anaknya banyak sehatnya, ya enggak? Itu kesenangan-kesenangan. Karena diberi yang demikian banyaknya kenikmatan, mereka manusia itu merasa disayangi sama Allah. Saiki seandainya kalau kamu misalnya punya bos, nah, kamu minta apa-apa dikabulkan sama bosmu. Saya minta ini, minta dikasih, minta ini dikasih. Kamu kalau kamu itu disenang sama, seneng nggak? Gimana? Oh berarti bosnya mbak aku apian kayak ya enggak? Oh berarti sehingga mbak senenge ngatekke tenan apa aku njaluk apa-apa dikeki, aku ndepengin apa-apa dikeki. Ayat surat Al-Fajr ya, ayat 15 ini ya, Allah memberi sebagai bentuk suatu ya. Jadi ujian itu tidak hanya coba berupa musibah atau permasalahan, tapi ujian itu juga berupa kesenangan. Sehingga orang itu kalau diuji Allah dengan kesenangan itu banyak sekali yang melupakan Allah. Dia merasa bangga sehingga dia lupa akan tentang apa? Tentang sedekah, berinfak. Ayat ini isi kandungannya diantaranya kita harus memberikan yang diberikan oleh Allah yang berupa harta benda yang banyak, diberi kesehatan, diberi keluarga yang utuh, baik semuanya, sehat semuanya. Nah, itu adalah suatu ujian. Ya, merasa dirinya itu tidak merasa diuji Allah. Karena apa? Semua keinginannya terpenuhi. Nggak melupakan orang lain, melupakan suruh apa? Suruh sedekah, suruh infak, bersedekah. Ya. Ada orang minta-minta malah diusir. Oh ya aku kosok kowe teko njaluk. Nah, gitu. Padahal itu suatu ujian. Ya enggak? Ya. Jadi masuk dalam 15 ini itu kan Allah memerintahkan kepada manusia supaya menjalankan perintah Allah, meringankan beban. Kamu diuji Allah banyak, diberi kenikmatan yang banyak. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kamu membagi rezeki kamu itu terhadap orang lain. Paham? Ya.
Dengan diberi kenikmatan yang banyak, itu maksudnya Allah itu coba kenikmatan sing akeh. Duwe eling apa ora, jalanke ora. Paham? Ya. Paham. Perintahnya Allah apa? Karena Perintah untuk mampu berikan sebagian hartanya kepada orang lain. Ya. Jadi jangan dikira diberi kesenangan yang banyak sama Allah itu dikira Allah itu senang kamu enggak, belum tentu. Itu ujian. Kalau kamu mau menjalankan perintah Allah dengan cara sedekah, dengan cara infak, maka kamu akan ditambahi sama Allah lagi suatu kenikmatan yang banyak sekali. Tapi kalau tidak mau menjalankan perintah Allah, ya diberi kesenangan yang banyak sekali, kenikmatan yang banyak sekali, malahan dak sio karo tonggo karo orang duwe, nggak mau peduli, padahal itu suatu ujian. Nanti diberikan banyak lagi, diberi rezeki yang banyak lagi ya udah. Akhirnya namanya apa itu? Istilahnya istirjad. Ya. Tidak menjalankan perintah Allah tapi kemuliaannya diberikan. Suatu saat maka akan habis hartanya itu. Nah, itu. Jadi dalam surat Al-Fajr ayat 15 ini ya, memang kebiasaan manusia itu apabila keinginannya terpenuhi merasa dirinya itu dimuliakan sama Allah. Ya. Wa ma'idza mabtalahu faqadarahu alaihi rizquhu. Ayat selanjutnya ya, amma idza mabtalahu. Ya. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi faqadarahu yang atas terhadap orang mereka rezekinya, jika dibatasi payakulu, maka manusia itu akan berkata, Robbi aha ini, Tuhanku telah menghinaku. Ya. Robbi ahanani, Tuhanku telah menghinaku. Karena apa? Merasa rezekinya sempit. Sehingga mereka percaya Allah lagi. Ya, karena apa? Aku susah kaya ngene nyambut gawe rekosone kaya ngene. Nah, ternyata rezeki omong sithik tok. Merasa Allah itu ndak adil lah. Nanti langsung menyalahkan Allah. Tidak bersyukur. Seperti itu. Manusia itu kebanyakan seperti itu. Ya. Ya. Kulubal takribu. Ya. Tuhannya telah menjawab. Sekali-kali tidak. Jadi Allah tidak menghinakan mereka. Itu merupakan suatu ujian dari Allah. Jadi ujian dari Allah itu tidak hanya suatu ujian itu tidak hanya berupa suatu cobaan atau suatu permasalahan, tapi kesenangan itu juga merupakan suatu ujian. Diuji dengan kesenangan, ingat terhadap perintah Allah untuk membagikan kesenangan tersebut terhadap orang lain. Karena apa? Infak sedekah ini merupakan dua amalan. Sering kali dianggap apa? Suatu hal yang sama. Karena apa? Karena memiliki banyak persamaan antara infak dan sedekah ini. Padahal infak dan sedekah itu adalah dua jenis amalan yang berbeda. Dua jenis amal yang berbeda. Dalam hal apa? Dalam hal ajaran agama Islam. Jadi dianya mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Ya. Karena apa? Bersedekah itu merupakan hal yang harus dilakukan setiap orang. Paham? Bersedekah itu merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang, setiap manusia. Jadi dengan berinfak atau dengan bersedekah
ya, kita akan meringankan beban orang lain. Ya. Karena apa? Karena banyak orang yang ahli ibadah, sholatnya mempeng banget, tahajudnya mempeng. Tapi dia tidak peduli terhadap orang lain. Orang gagas, orang peduli masalah wong liya kemangan iso ora iso karepmu. Dia taat sama Allah, menjalankan perintah Allah. Tapi orang tersebut tidak termasuk orang yang dicintai sama Allah. Karena apa? Tidak mau membagikan rezekinya yang diberikan oleh Allah terhadap orang lain. Ya. Jadi kalau kita bisa meringankan beban orang lain, bisa menolong kepada sesama umatnya Allah, sesama hambanya Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan cintanya sama Allah. Jelas? Paham? Ya. Itu suatu hal yang perlu kita perhatikan. Walaupun orangnya taatnya seperti apa, sholatnya bagus, doanya bagus, tahajudnya bagus, tapi dia peduli terhadap tetangga, terhadap orang yang tidak mampu, orang tersebut tidak termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena tidak menjalankan perintah Allah. Yang satu itu tidak memberikan suatu kesenangan terhadap orang lain, tidak mau meringankan beban orang lain. Ya, jadi itu. Maka dalam amar bersedekah ini dalam agama Islam dan ajaran agama Islam itu sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Ya. Karena dengan meringankan beban orang lain, maka orang yang kita ringankan beban tersebut hatinya akan merasa senang. Jadi menolong orang, membuat orang lain senang dalam hal ya kebaikan. Ingat, dalam hal kebaikan. Orang dalam hal kejelekan, misalnya pengen pelem, terus mbok colongke. Nah, kan hatinya senang Pak untuk pelem lah, tapi caranya keliru. Nah, dalam hal kebaikan. Ya. Caranya tidak benar. Cukup peleme koncone orang ngomong, ana wong idam pengen pelem. Nah, itu enggak bagus, caranya salah. Kalau caranya salah, walaupun zatnya itu halal, menjadi haram. Ya, mangga itu zatnya halal. Tapi kalau cara memperolehnya dengan jalan yang tidak baik menjadi haram. Karena apa? Tidak izin terhadap orang yang memilikinya. Ya, ya, jadi nek kalau ibumu yang di desa-desa itu kan kalau lewat jalan yang lain enek godong puhung, enek godong apa-apa dipetiki, dimasak, dipangan sak keluarga. Lah iku mangan barang apa kowe? Haram apa halal? Haram. Haram apa halal? Haram. Zatnya halal, tapi cara memperolehnya haram, maka menjadi hal yang haram. Nah, itu tidak boleh. Ya. Nek buke jek ngono kuwi, ya dikandani. Ya. Aja waton methik tok. Dikandani kon nembung. Itu ya. Paham? Ya memang membuat senang orang lain, tapi kalau caranya salah, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Dengan membuat orang lain hatinya menjadi senang, maka Allah pun akan mencintai terhadap orang yang suka membuat senang terhadap orang lain dalam hal kebaikan. Jelas? Paham? Ya. Saya kira untuk materi Al-Quran hadis sementara itu dulu. Waktunya sudah habis. Sementara karena masih belum selesai, tidak ada tugas dulu. Ya. Nanti tugasnya pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah pertemuan Quran hadis, materi Quran hadis pada hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar ya di rumah? Baik, sehat. Sehat? Sehat semua? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Bapak. Yang tidak ikut Zoom, apa kabar? Sibuk? Ya, kita doakan yang tidak ikut Zoom semoga juga sehat ya. Sehingga tidak banyak yang bertanya-tanya terus, husnuzon saja. Mungkin baru error HP ini, kita doakan HP ini segera sehat juga. Termasuk juga orangnya ya. Kemarin ada tugas ya, sudah dikumpulkan tapi belum saya lihat dan belum saya koreksi dari baru tadi pagi ditaruh di tempat. Sebagai catatan yang kemarin, tugas yang kemarin itu ada beberapa anak yang mengumpulkan tugas tetapi membuat pertanyaan sendiri. Tidak sesuai dengan pertanyaan yang sudah kita sepakati. Jadi membuat pertanyaan sendiri kemudian dikumpulkan. Taunya apa? Taunya ketika ya, Japri saya Pak mengumpulkan tugas ini. Padahal tugasnya sudah tidak lewat WA lagi. Yaitu lewat sudah diantar ke sekolah. Nah itu anaknya lewat WA. Kemudian saya buka, saya terkenyot ini. Terkejut. Loh kok pertanyaan ini dapat dari mana ini? Kemudian saya tanya juga, sampai sekarang dia belum menjawab nih. Maka yang namanya Zoom itu adalah suatu menjadi keharusan ya. Karena kalau tidak menyimak lewat Zoom, dipastikan dia nggak paham tentang materi kita atau nanti ada tugas atau bagaimana. Ya, maka saya kembali ingatkan segera yang belum gabung Zoom, yaitu untuk mengaktifkan Zoom-nya. Kalau tidak, izin sama wali kelasnya sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, itu harapan saya. Sekarang kita masuk ke materi. Kemarin sudah saya perintahkan untuk membaca LKS halaman 11, sudah dibaca belum? Bab 2 sudah dibaca belum? Sudah, alhamdulillah sudah. Yaitu tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Apa itu mukjizat? Suatu perkara pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar istilah mukjizat? Pernah. Mukjizat. Mukjizat. Ingat, mukjizat ini hanya berlaku kepada siapa? Pak. Nabi dan Rasul. Ya, pada Nabi dan Rasul saja. Ingat ya, mukjizat itu hanya terjadi pada Nabi dan Rasul saja. Berarti kalau orang biasa mungkinkah terjadi?
Betul. Mungkinkah kamu punya Tidak. mukjizat? Tidak. 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 Karena mukjizatnya ada tujuannya. Maka hanya diperuntukkan kepada nabi dan rasul saja. Nah, mukjizat itu menurut bahasa artinya adalah mengalahkan atau melemah atau menjadikan lemah. Kepada siapa? Kepada musuh atau yang membenci para nabi dan rasul. Nah, maka mukjizat itu tidak akan terjadi pada manusia biasa. Karena niatnya mukjizat itu ada fungsinya, yaitu untuk mengalahkan. Mengalahkan musuh-musuh orang-orang yang tidak suka pada nabi dan rasul, menentang yaitu Allah. Nah, itu mukjizat. Menurut istilah, mukjizat adalah ada yang tahu? Mukjizat adalah menurut istilah Kelebihan. Kemampuan lebih. ya kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan yang Istimewa. diberikan oleh Allah. Ya, oke. Ya. Adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Rasul atau Nabi sebagai bukti adalah utusan Allah. Itu pengertian dari apa? Mukjizat menurut istilah. Nah. Ya. Jadi jelas sekali bahwasanya mukjizat itu hanya diperuntukkan untuk para rasul atau nabi, bukan pada manusia biasa, bukan pada kita. Kenapa? Untuk melemahkan, untuk mengalahkan orang-orang yang tidak suka pada rasul atau menentang ajaran dari Allah. Nah, itu mukjizat. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu alinea yang A, alinea kedua. Yang A, alinea yang kedua. Mukjizat biasanya yaitu berisi tentang tantangan terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi tren pada masa zaman tersebut. Tantangan. Mukjizat itu datang karena tantangan. Nah, jadi pertanyaan, mukjizat itu bisa dipelajari enggak? Mukjizat bisa dipelajari enggak? Mas Asal, mukjizat itu bisa dipelajari enggak, Mas? Bisa enggak? Lah. Allah, kameranya mati. Mas Asal. Mukjizat tidak bisa dipelajari. Ya. Ciri mukjizat itu mukjizat tidak bisa dipelajari. Ya. Kemudian datangnya bagaimana? Datangnya mukjizat itu
Direncanakan atau tidak? Ribuan anak nggak ada yang jawab. Datanya mukjizat itu secara tiba-tiba mak bedunduk tiba-tiba, tidak direncanakan, itu mukjizat. Dan nabi tersebut atau rasul itu tahu enggak dia punya mukjizat? Tidak tahu. Tidak tahu. Para rasul tidak tahu kalau beliau, para rasul, para nabi itu mempunyai mukjizat. Kan enggak tahu. Mukjizatnya seperti apa enggak tahu. Nah, dan munculnya ini karena ada tantangan. Bukan kemudian para rasul itu menunjukkan bukti kerasulannya sekarang enggak. Karena apa? Sifatnya itu terdesak. Maka muncullah mukjizat. Ya, dan yang terakhir, datangnya dengan luar biasa. Tidak bisa dinalar oleh manusia. Nah, ini tentang mukjizat. Sudah tahu ya? Nah, sekarang contoh. Kita membicarakan mukjizat. Tadi mukjizat alinea yang kedua. Mukjizat biasanya berisi tantangan terhadap segala sesuatu yang sedang menjadi tren pada masa zaman diturunkannya. Contoh, pada waktu Nabi Musa itu trennya tentang sihir, sihir. Maka Nabi Musa pun juga bisa merubah tongkatnya menjadi ular. Dikatakan sihir, padahal itu bukan sihir, itu mukjizat. Kita langsung buka saja halaman 12. Halaman 12, nomor 1. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Apa mukjizatnya? Mukjizat Nabi Nuh itu apa? Membuat kapal besar dalam waktu yang singkat. Membuat kapal ya? Ya. Membuat kapal. Kalau dinalar, semua orang bisa membuat kapal enggak? Bisa. Bisa. Kenapa menjadi mukjizat? Kapal yang sangat besar. Ya. Ini menurut riwayat Nabi Nuh waktu itu diutus oleh Allah ya berdakwah. Beliau belum pernah melihat yang namanya kapal. Bentuk kapal seperti apa belum tahu. Itu loh. Menjadi heran kita. Nabi Nuh nggak tahu diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah kapal. Ya sudah, karena menurut petunjuk oleh Allah ya dalam Quran surat Hud ini ya, ayat 37 sampai 8 sesuai petunjuk dari Allah. Akhirnya menjadi sebuah kapal dibantu oleh para orang yang sudah mengikuti Nabi Nuh. Bayangno, Nabi Nuh itu mulai berdakwah usia 40 tahun sampai 950 tahun. Yang hanya mau memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Nuh berapa orang? Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 100. Ratusan tahun. Nah, akhirnya terbentuklah sebuah kapal yang sangat besar. Ada yang mengatakan
panjangnya itu 157 meter. Kemudian lebarnya 62 meter. Ada yang mengatakan tingginya berapa puluh meter. Wallahu alam. Secara detail Allah tidak menceritakan bentuknya kapal seperti apa. Yang kita tahu Nabi Nuh kemudian membentuk kapal itu terdiri dari 3 tingkat. Yang dimana tingkatan yang paling bawah ya itu diisi oleh hewan-hewan besar berpasang-pasangan. Satu pasang, setiap hewan satu pasang. Kemudian lantai 2 itu diisi oleh manusia. Kemudian yang paling atas itu diisi oleh burung, jenis burung. Nah, yang dimana seluruh permukaan bumi ini tenggelam. Nah, ini termasuk mukjizatnya Nabi Nuh bisa membuat kapal. Yang konon katanya selama hidup Nabi Nuh belum tahu bentuk kapal seperti apa. Karena ini perintah Allah dan sesuai dengan petunjuk Allah, buatlah kapal seperti ini, akhirnya jadi. Nah, itu loh. Kemudian yang kedua, mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Kepintaran. Mukjizatnya Nabi Ibrahim apa? Yang sudah membaca mesti iso. Tidak hangus terbakar, tidak hangus dibakar. Kenapa kok Nabi Ibrahim itu dibakar? Karena menghancurkan berhala. Karena menghancurkan berhala yang menjadi sesembahan mereka. Hidup di zaman raja yang sangat zalim. Siapa itu? Namrud. Ya, Namrud itu raja diktator, menangan dewe, ya, zalim, yang menyuruh kepada penduduknya untuk menyembah berhala. Nah, padahal berhala itu gaweanane sapa? Yang membuat siapa? Ayahnya sendiri, ayahnya Nabi Ibrahim. Dibuat kemudian disembah. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang yang cerdas, jadi tidak ikut-ikutan. Tahu bahwasanya ini adalah salah, ini bukan Tuhan, ini bukan dewa ini. Maka dengan cara membuktikan bahwasanya berhala itu tidak bisa memberi manfaat apa-apa, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa, dihancurkanlah semua berhala yang ada di kuil tempat sesembahan mereka. Cuma disisakan satu yang paling besar, yaitu dengan kapak untuk merusak berhala tadi, ditancapkan di leher berhala yang paling besar tadi. Nah, kemudian orang yang tanya, siapa yang sudah menghancurkan dewa-dewa kita? Tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya tiba ketika Nabi Ibrahim ditanya. Ibrahim jawab genti, coba tanya aja sama berhala itu yang paling besar. Siapa tahu dia yang menghancurkan. Nah, setelah itu pada banyak yang mikir, oh iya ya, berhala nggak bisa ditanya, nggak bisa. Tetapi orang-orang yang tadi atas perintah raja yang zalim tadi tangkap, terus Nabi Ibrahim dibakar. Ketika dibakar apa yang terjadi? Tidak hangus. Tidak hangus karena Allah SWT telah menyuruh pada api tersebut supaya menjadi dingin, menjadi sejuk. Qulna ya narukuni bartau wa salaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Karena api sudah diperintahkan oleh Allah menjadi sejuk, menjadi dingin, menjadi penyelamat pada Nabi Ibrahim. Nah, waspada
Seneng ketika Nabi Ibrahim dibakar, pada seneng. Tapi kemudian ketika Allah berfirman itu, disuruh api itu menjadi dingin, api setelah itu menjadi padam, terus Nabi Ibrahim selamat, sehat, sejahtera, tidak lecet sedikit pun, tidak ada kain yang terbakar sedikit pun, kulitnya juga tidak melepuh dan sebagainya. Maka setelah itu Nabi Ibrahim dilepaskan kembali. Nah, banyak kemudian orang-orang yang kemudian mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Tekan omah rasanya nyoba-nyoba. Aku tak dakwah weh, kowe tak coba, engko tak obong tanganku. Ya obong tenan. Ya, enggak sama macam-macam. Ini merupakan mukjizat. Nabi Ibrahim tahu enggak? Beliau bisa, nanti dibakar kemudian tidak apa-apa. Enggak tahu. Bahkan ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, malaikat Jibril diutus oleh Allah, "Wahai Ibrahim, kamu mau minta apa?" Jawab Nabi Ibrahim, "Kalau saya minta kamu, saya tidak akan minta." Nah, langsung itu pada saat mau dibakar itu. Setelah itu jawaban malaikat Jibril, mau memohon apa pada Tuhanmu? Nah, mohon pada Allah, ya. Pasrah pada Allah, intinya pasrah pada Allah. Saya pasrah pada Allah. Akhirnya ya Allah berfirman seperti itu. Nah, jadi Nabi Ibrahim nggak tahu kalau nanti dibakar empan itu. Nah, ini termasuk mujizat. Dan Nabi Ibrahim pertama ya grogi kok dibakar, ya spon pasrah sama Allah. Ternyata ya enggak apa-apa. Itu ya. Kemudian yang ketiga, jam piro iki? Wah, kurang 4 menit lagi. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat Nabi Musa. Apa itu mukjizatnya? Mengubah tongkat menjadi ular dan membelah lautan. Ya. Nabi Musa kemana-mana itu bawa tongkat. Ya. Nabi Musa itu kemana-mana bawa tongkat. Dan selama tongkat itu dibawa oleh Nabi Musa, nggak tahu kalau itu mujizat. Nggak tahu. Pada waktu itu kemudian Nabi Musa ditantang oleh tukang sihirnya Fir'aun, yang dimana mereka bisa merubah tali menjadi ular. Jadi tukang sihirnya Fir'aun itu bisa merubah tali rafia, tali pramuka, tali tampah, tali tambang, tali kompor, tali apa wae ya, dilempar berubah menjadi ular. Nah, waktu itu kemudian Nabi Musa ya rada takut ini ya. Berusaha ditantang. Kalau kamu benar-benar utusan Tuhan kamu, coba ini aku tantang kamu, apa yang akan kamu lakukan terhadap ular-ularku. Terus lewat wahyu dibisiki oleh Allah bahwasanya untuk disuruh melempar tali itu. Disuruh lempar lewat tali, tongkat yang dipegang itu disuruh untuk melempar. Nah, Nabi Musa juga bingung. Dilempari maksudnya apa? Dipukul, kemudian dilempar pada ular itu. Nabi Musa juga bingung. Pokoknya suruh lempar itu loh. Ya udah, wis manut sama Allah itu ya. Sembuh siapa yang terjadi? Bismillah lempar. Yang terjadi apa? Berubah menjadi ular. Mak petunduk. Tiba-tiba menjadi ular yang sangat besar. Nggak tahu jenisnya seperti apa. Entah ular piton, titanoboa atau apa nggak tahu. Yang jelas ular yang sangat besar. Kemudian ular yang tadi punya tukang sihirnya tadi jumlahnya ratusan, dilahap habis semua. Berarti kan ularnya gede sekali. Makan habis. Baru sadar, oh ini ternyata pertolongan dari Allah lewat tadi tongkat yang selalu dibawa kemana-mana. Nah.
Tuh. Terus ternyata dari cerita tadi, kejadian tadi, ada bagian tukang sihirnya tadi langsung beriman pada Allah. Langsung beriman. Tapi dicegah oleh Fir'aun. Apa itu? Dengan cara dibunuh. Yang beriman langsung dibunuh. Langsung dibunuh oleh tentaranya Fir'aun. Terus Nabi Musa melarikan diri kemana? Bersama dengan para pengikutnya sampai ke sebuah laut. Laut Merah. Laut mana itu? Laut Merah. Laut Merah. Terdesak lagi. Sampai di Laut Merah apa yang terjadi? Bingung lagi. Karena sudah kepepet ini. Nggak ada dataran lagi. Nggak ada daratan lagi. Kecuali harus berenang. Apakah dulu ada juara olimpiade renang? Nggak ada. Nabi Musa bisa renang? Ya kemungkinan juga enggak. Kalau misalkan Nabi Musa selamat, mungkin selamat sendiri. Kok egois? Tapi juga memikirkan umatnya. Akhirnya lagi-lagi Allah membisikkan untuk apa? Memukulkan tongkat tersebut. Nah ini dulu cukup jam 11. Nah, pas jam 11. Insya Allah di lain waktu akan kita lanjutkan kembali. Nggak terasa ya. Cerita kayak gini 90 menit. Mau tugas? Tidak. Tidak. Gak mau. Kenapa? Bisa aja ya. Kalau materinya sudah selesai ya. Oke? Iya, Pak. Oke. Cukup kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everyone. Good morning everyone. Good morning, Miss. Yeah, how are you today? I am fine, thank Fine, you. thank you. I am very well too. Oke. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita langsung saja ya, ini karena waktunya hanya 1 jam saja. Oke, terakhir kemarin di please open your LKS page on ya, silahkan dibuka LKS-nya halaman 21. Hari ini materinya masih tetap sama dengan yang kemarin ya. Expression of asking ability and willingness. Jadi menyatakan kemampuan dan kemauan. Oke. Kita melanjutkan LKS halaman 21 yang nomor 6 sampai 10 ya. Tapi sebelum ke halaman 21, Miss Tina mau cek dulu tugasnya yang dikumpulkan besok hari Rabu depan. Itu LKS halaman 22 yang student assessment nomor 1 sampai 5 sudah dikerjakankah? Sudah, Miss. Ya, Sudah, Miss. alhamdulillah sudah. Baik. Ada yang belum mengerjakan?
Sudah semua ya? Ada yang belum mengerjakan? Tidak ya, sudah semua ya. Baik. Sekarang ke halaman 21 nomor 6. Kalau yang nomor 1 sampai 5 kemarin itu to stability menyatakan kemampuan ya, can karena ada can. Can dan could itu menyatakan kemampuan. Will dan would menyatakan kemauan atau akan. Bedanya kalau could dan would itu digunakan lampau, waktunya sudah kemarin. Kalau can dan will itu digunakan sekarang. Gitu ya. Oke, baik. Nomor 6. Di situ ada soal will you read that book? Ada bentuk positifnya, ada bentuk negatifnya. Kemarin cirinya kalimat negatif ada kata Not. iya, ada kata not. Oke. Di sini ada yang mau jawab nomor 6. Saya, Bu. Ya, Mas Rafli kan nih. Iya, Bu. Ya, sebentar saya tulis dulu ya. Namanya ini untuk nilai tambahan yang aktif di Zoom ketika pembelajaran. Will you read the book? I will read that book. Iya, yang Yang negatif. negatif, I won't read that book. Iya. Yang kalimat positif, sebentar saya nulis dulu ya. Ini Mas Rafli, kelas 8C nomor 23 ya. Sebentar saya share dulu. Ya, yang nomor 6 itu kalimat positifnya you will read that book. Ya, you will read that book. Kalimat negatifnya you won't, you will not read that book. Jadi jawaban dari Mas Rafli Gani benar ya. Oke, good job. Next, number 6. Nomor 7. Will a clown dance? Ada yang mau jawab selain Mas Rafli ya? Nomor 7. Ada yang mau jawab atau saya panggil namanya? Nggak ada yang mau jawab ini? Iya, ada yang mau jawab? Sebutkan nama kelas ya dan nomor absen. Nggak ada yang jawab ini? Saya, Miss. Ya, sebutkan nama. Riyada Barkasit Nugroho. Oke, Kelas Mas 19. Riyada, kelas 8C. Nomor 19. 19. Ya, Mas Riyada silakan. Will a clown dance? Ya. Clown will dance. Yang negatifnya clown won't dance. Ya, baik, terima kasih. Ya, kita dari jawabannya Mas, siapa tadi Mas Riyada ya, nomor 7. Pertanyaannya will a clown dance, itu ya kalimat tanya, diminta untuk mengubah ke kalimat positif. Bentuk kalimat positifnya a clown will dance, gitu ya. A clown will dance. Kalimat negatifnya a clown won't atau a clown will not dance. Itu ya, ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak. Yang salah silahkan dibetulkan dulu. Sudah ya. Next, number 8. Nomor 8. Ada yang mau jawab? Mas Atta mungkin? Oh, Mas Atta enggak. Ada yang mau jawab ini? Mas Raffi Al-Fatih ya? Enggak mau juga. Ya, yang lainnya Riyada sama Rafli. Ya, Bu. Oh, ya, siapa nama? Rafli. Kelas? 8C absen 23. Oh, Mas Rafli lagi. Lainnya Mas, kamu kan sudah. Yang lainnya. Asia ya, Asia Hoirunisa. Ayo Mbak Asia. Asia. Assalamualaikum Asia.
Asia. Oh, malu-malu ini. Nggak ada yang mau jawab ini ada nilai tambahan loh nanti loh. Mas Rafli lagi. Ya, coba Mas Rafli kan nih. Yang positif, you will cook fried rice. Ya. Yang negatif, you won't cook fried rice. Ya, oke, that's right. Good ya. Iya, benar. Nomor 8, kalimat tanyanya, will you cook fried rice? Diminta ke bentuk positifnya, you will cook fried rice. Kalimat negatifnya, you won't atau you will not cook fried rice. Next, number 9. Nomor 9. Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, sebutkan nama. Yasmin 8C. Iya, siapa? Yasmin. Oh, Yasmin. Oke, ya, Mbak Yasmin silahkan nomor 8, Mbak. Nomor 9, maaf. Will you sing a song? Ya. Kalimat positif. You will sing a song. Ya, that's right. Kalimat negatif. You won't sing a song. Iya, that's right. Good job. Ya, benar ya Mbak Yasmin ya. Nomor 9. Will you sing a song? Kalimat tanya ya. Kalimat positifnya, you will sing a song. Kalimat negatifnya, you won't sing a song atau you will not sing a song. Oke, terima kasih. Next, number 10, the last number. Yang Putri lagi ya, dari kemarin Putra terus nih. Yang Putri. Ayo, ini ada nilai tambahan loh. Saya tulis nama kamu, saya catat. Nilai keaktifan. Nanti ngaruh ketika pas rapot, di rapot. Sudah nggak ada ini. Mas Atta. Atta Rafa mau nyoba the last number, Mas Atta. Saya Miss. Iya, siapa namanya Mas? Arkan Setiawan Al-Kholis 8C absen 4. Iya, oke. Yang positif, silakan Mas Arkan. you will play badminton. Ya. Negatif, you will not play badminton. Iya, that's right. Thank you. Good job. Nomor 10, kalimat tanya, will you play badminton? Kalimat positifnya, you will play badminton. Kalimat negatifnya, you will not play badminton atau you won't play badminton. Gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke student assessment yang sudah dikerjakan di buku tugas ya. Silahkan dibuka, kita bahas. Nanti kalau salah, silahkan dicoret angkanya. Kamu beri pembetulan sekalian di sebelahnya. Gitu ya, paham ya? Mbak Rari, ini ajeng share. Ini exit full screen dulu deh. Ampun, Mbak. Ya. Oke, terima kasih. Ini yang kemarin ya, sudah terlihat di layar kalian. Ini kita ke LKS yang student assessment. Fill in the blanks with suitable verbs. Verb itu kata kerja. Jadi kamu diminta untuk mengisi titik-titik di bawah ini dengan kata kerja. Gitu ya. Nomor 1. Sebentar ini, Pak. Satu, dua, tiga. Oh iya, Pak D.
Kagak. Tenang, apa kan? Ini spesial buat kamu, Pi. Super. Ya, sudah ya. Cepat semua dah. Oke, nomor 1. A bird can titik-titik because it has a couple of wings. Jadi seekor burung, can itu apa kemarin? Dapat titik-titik because karena dia mempunyai sepasang sayap. Jadi seekor burung bisa apa? Fly. Nah, fly ya. Hai. Jadi tulisannya seperti ini. Yang salah silahkan dicoret angkanya. Diberi pembetulannya. Sudah. Next, nomor 2. A monkey can titik-titik a tree to eat fruit. Seekor monyet Klaim. bisa titik-titik sebuah pohon untuk makan buah. Isinya apa? Klaim. Memanjat. Klaim. Memanjat. Memanjat. Memanjat bahasa Inggrisnya apa? Klaim. Going. Climb. Ya, climb ya, climb. Tulisannya gimana? L-I-M-T. Iya, climb, memanjat. Klaim. Next, number 3. Anita can titik-titik a song. She is a singer. Anita bisa titik-titik sebuah lagu. Dia seorang penyanyi. Make. Apa? Membuat. Make. Make, membuat lagu. Sing. Ya, sing ya, karena itu singer ya. Sing. Ini terbang. Memanjat. Sing. Bernyanyi. Sekarang next number 4. My father can titik-titik a car. Driving. Itu ada can ya, karena ada can nggak boleh ditambahi ing. Drive. Iya, drive. Yang ditambahi ing berarti salah. Ini ya. Nomor 5. Bill Gates is a computer programmer. He is able to titik-titik application or software and program for computer. Bill Gates itu seorang programmer komputer. He is able. Able to, ini ya. Di situ ada kata able to sama dengan can. Apa bahasa Indonesianya? Bisa. Iya. Atau dapat. Atau mampu. Jawabannya apa itu? Nomor 5. Arrange. Apa? Arrange. Iya, operate. Ini ya. Mengoperasikan. Oke. Number 6. Yang saya minta buat mengerjakan 1 sampai 5 saja ya, itu dikumpulkan ke sekolah besok hari Rabu depan. Terus yang nomor 6 sampai 10 kamu kerjakan di LKS, ditulis di situ nggak apa-apa. Reni is a professional dancer. She is able to Dance. Iya, dan Reni itu seorang penari profesional. Jadi dia mampu menari. Number 7. Mr. Mustafa is an English teacher. Itu sebelahnya Ken kamu tambahi he ya. Ditambahi ini. He can. Itu
itu kurang subjeknya. Sudah? He can titik-titik English fluently. Iya, speak. Speak apa sih? Berbicara. Berbicara. Next, number 8. Sinta cannot titik-titik make homework. It is difficult for her. Sinta tidak bisa titik-titik PR matematika. Matematika itu sulit baginya. Isinya apa itu not 8? Work. Work. Ya, work boleh. Tapi lebih tepatnya do ya. Mengerjakan. Number 9. Robert has a guitar, but he cannot titik-titik it well. Robert mempunyai gitar, tapi dia tidak bisa titik-titik dengan baik. Play. Ya, play. Apa itu play? Bermain. Ya, memainkan. Tapi nggak bisa memainkan dengan baik. Next, the last number. A jaguar is capable to titik-titik. As Run. as a motorcycle. Ya, apa itu run? Berlari. Iya, berlari. Udah ya? Oke, jadi sudah paham ya materinya yang kemarin sama hari ini itu tentang can, could, will, dan would. Can dan could itu kemampuan, will dan would itu kemauan. Oke, ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, tidak ya. Baik. Kalau tidak ada, setelah ini Miss Tina nanti akan share link ya. Share link ulangan. Jadi saya habis ini saya sudah materinya, pembelajarannya sudah. Setelah ini saya share link di grup Paralel kelas 8 itu ulangan untuk materi asking and giving opinion dan praising atau memuji. Silahkan nanti kalian kerjakan. Setelah ini langsung dibuka itu linknya, kalian klik. Terus nanti dikerjakan sebelum jam 2 harus sudah semua ngerjain ya. Paham ya? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Jadi tugas yang kemarin hari Kamis, student assessment itu 5 soal dikumpulkan besok Rabu depan. Setelah ini Miss Tina share tugas atau ulangan di grup Paralel kelas 8. Silahkan nanti kalian klik segera dikerjakan sebelum jam 2. Paham ya? Ya, baik. I think that's all for today. Because time up, I think that's all for today because time up. Any question? Tidak ada pertanyaan? No, tidak ada. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah